Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat Bapak. Iya. Kali ini kita akan belajar bersama lokakarya kelima. Mohon izin untuk berbagi layar. Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul Huda, asal instansinya dari SDN Banjaran 4 Kota Kediri. Saya lahir di Kediri tanggal 17 Oktober 1985. Hobi saya berkebun buah. Channel YouTube saya ada 2, Iwan Huda dan Kebun Buah Langka atau Tropical Fruit. Oke, Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita kali ini, mari kita membuat kesepakatan bersama. Dari 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan ini, adakah tambahan dari Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, on kamera. Jadi saat kegiatan fasilitasi ini, kamera diharapkan on, ya. Raise hand bagi Bapak Ibu yang mau berpendapat. Bergantian berpendapat, waktu untuk berpendapat 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena durasi waktunya hanya 10 menit ini ya. Yang terakhir yaitu berkomentar di chat. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Monggo. Cukup ada yang Bapak. Perlu ditambah? Tidak ada Pak. Oh, cukup. Cukup. Iya. Terima kasih kalau begitu. Berikutnya, Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan ke-7, kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nanti yang akan kita bahas yakni pengertiannya apa saja, dengar pendapat dari Bapak Ibu semua, dan terakhir menarik kesimpulan. Sebagai pertanyaan pemantik, coba kita perhatikan bersama. Pertama, apa yang dimaksud dengan program yang berpihak pada murid? Ada yang mau menjawab? Silakan, monggo. Saya Pak. Untuk pertanyaan apa yang monggo silakan Bu Ratna nggih. Oke, terima kasih. Nggih, monggo Bu. Yang dimaksud program yang berpihak pada murid adalah sebuah program yang disepakati oleh guru dan murid untuk dijalankan bersama. Jadi tapi programnya itu lebih untuk kebutuhan anak sesuai dengan usia anak. Jadi bukan untuk target gurunya saja. Terima kasih. Disepakati untuk kebutuhan anak nggih. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang lain monggo silakan. Oh nggih Pak Ikhwan silakan. Terima kasih Pak Iwan. Jadi menghamba kepada siswa ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang lain silakan. Saya Pak. Bu Evi atau Bu Nur silakan. Oh, ya, saya silakan Bu. Baik, jadi menurut saya pembelajaran yang berpihak pada murid, pada anak itu adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, kemudian mereka diberi kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya, kemudian tidak mengikuti keinginan gurunya, jadi diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya mereka sendiri. Oke, jadi memberi kebebasan ke siswa untuk belajar gitu ya. Oke, yang belum pendapat Bu Evi silahkan monggo. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya berpihak pada murid itu berpusat pada murid, kemudian memperhatikan kebutuhan murid sama seperti dengan pendapat teman-teman tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapatnya hebat-hebat semuanya. Jadi dari pertanyaan nomor 1 itu tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan program yang berpihak pada murid itu adalah program yang berfokusnya pada murid, menghamba pada murid menurut Ki Hajar Dewantara tadi, dan tujuannya adalah yang utama itu
muridnya supaya muridnya bisa berkembang dengan baik. Oke. Pertanyaan kedua, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat program yang berpihak pada murid? Silakan dari Bapak Ibu, monggo pendapatnya untuk pertanyaan kedua ini. Saya Bapak. Oh, nggih, Bu Evi silakan. Baik, yang perlu diperhatikan dalam membuat program berpihak pada murid, yang pertama kita mengetahui karakter murid dengan melakukan asesmen. Jadi kebiasaan belajarnya bagaimana, perkembangannya seperti apa, kemudian cepat lambat cara belajar anak itu seperti apa. Terima kasih Pak. Oke. Jadi memperhatikan muridnya ya, kebutuhannya ya. Oke, berikutnya silakan Bapak Ibu yang lain. Monggo, halo. Saya Pak. Oh, iya, silakan, ya. Silakan Bu. Ya, mungkin perlu dilakukan pemetaan murid. Jadi hampir mirip seperti yang disampaikan Bu Evi. Jadi dibuat kriteria untuk anak yang berbeda di dalam kebutuhannya. Jadi tidak disamakan. Oke. Selanjutnya Pak Iwan atau Bu Nur silakan. Saya Pak. Pak Iwan dulu barangkali. Bu Nur silakan. Oh ya. Monggo Bu Nur dulu. Saya yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan siswanya. Dia kebutuhan dari siswa tersebut itu hal-hal apa saja yang perlu mereka pelajari itu mungkin perlu diperhatikan dulu sebelum kemudian membuat program yang berpihak kepada murid tadi. Memperhatikan kebutuhan murid. Iya. Berikutnya Pak Iwan silakan. Nggih. Oh. Iya, bagus. Oke, terima kasih semuanya. Hebat-hebat pendapatnya. Jadi memang yang perlu diperhatikan sebelum membuat program itu pertama kita berdialog dulu dengan murid kita, apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan, dan juga memperhatikan kebutuhan siswanya. Oke, hebat-hebat semua Bapak Guru, calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke slide selanjutnya. Silakan dari Bapak Ibu menyebutkan satu contoh program yang berpihak pada murid. Jadi satu orang menyebutkan satu contoh programnya. Silakan. Monggo, Bapak Ibu. Misalkan ini program untuk siswa berpihak pada murid, setiap hari Jumat diadakan kegiatan Jumat bersih. Ya. Nanti supaya lingkungannya sehat, bersih, anak-anaknya juga bisa nyaman dan tenang ketika belajar. Oke, monggo. Saya Pak. Mungkin untuk mengakomodasi anak-anak yang suka membaca mungkin perlu dibuat semacam pojok baca gitu Pak di sekolah. Pojok baca, oke. Iya. Dari Bu Nur Hayati pojok baca. Dari Bapak Ibu yang lain silakan. Oke, saya Pak. Nggih, monggo. Nggih, karena saya mengajar di TK, nggih, mungkin ini tentang pembiasaan. Kalau saya pembiasaan di setiap hari Jumat anak-anak selain mengadakan sholat berjamaah juga diadakan itu sebelum itu anak-anak wudhu, jadi praktek wudhu karena lembaga saya lembaga Islam. Oh, praktek wudhu ya? Iya. Oke, sebentar. Dari Bu Ratna praktek wudhu. Dari Bapak Ibu yang lain silakan, monggo. Saya Pak. Bu Evi monggo. Kalau saya membuat kesepakatan kelas Pak, jadi tidak lagi membuat peraturan kelas, tapi yang dibuat adalah kesepakatan kelas di mana murid-murid itu bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, bukan guru yang menentukan aturan-aturan yang dapat diberlakukan di kelas. Oke, dari Bu Evi kesepakatan kelas. Sekarang yang terakhir ini Pak Iwan silakan, monggo programnya apa Pak? Ya. Pemberian reward dari Bapak Ibu. Ya, memang ini adalah salah satu
salah satu contoh yang berpihak pada murid seperti yang Bapak sebutkan tadi, pojok baca, praktik wudhu, kesepakatan pengalihan reward, semuanya berpihak pada murid, murid yang diuntungkan. Oke, berikutnya di akhir kegiatan fasilitasi kita kali ini, kita akan membuat kesimpulan bersama dari kegiatan awal sampai akhir. Silakan Bapak Ibu menuliskan atau menyebutkan satu kalimat saja berkaitan dengan kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir ini. Silakan, monggo. Tentang kegiatan program yang berpihak pada murid. Silakan. Langsung disebutkan saja Bapak Ibu, monggo. Saya, Pak. Monggo Bu Evi, silakan. Pembelajaran berpihak pada murid adalah pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memperhatikan kebutuhan murid. Filosofi. Berikutnya yang lain silakan, monggo Bapak Ibu. Asas kodrat alam, nggih. Oke, berikutnya silakan, monggo. Ya, yang Iya, Pak. Ya. Menghargai perbedaan, Menghargai dari masing-masing individu. Oke, menghargai perbedaan, nggih. Ibu Nur, nggih. Silakan yang belum berpendapat, silakan. Ya, kalau yang menurut saya pembelajaran yang memerdekakan, Pak. Pembelajaran yang memerdekakan. Oke. Pendapat Bapak Ibu betul semuanya. Jadi kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pembelajaran program yang berpihak pada murid ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, asas kodrat alam. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Dan yang keempat, pembelajaran yang memerdekakan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.